jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas Muamalah 1D. Saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah yang berjudul Pantun. Nah, masuk kita ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pantun. Dalam pengertian umum, pantun itu merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyeruakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Dan pantun adalah puisi asli Indonesia. Pantun juga terdapat dalam beberapa sastra daerah di Indonesia. Contohnya, seperti parika dalam sastra Jawa dan paparikan dalam sastra Sunda. Yang kedua adalah sejarah pantun. Pada mulanya, pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan oleh Feng pada tahun 1993 sampai dengan 1995. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Dr. R. Brandsetter mengatakan bahwa kata pantun berasal dari akar kata tun. Yang ketiga adalah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun terdapat 4. Yang pertama terdiri dari 4 baris setiap baitnya, yang kedua memiliki pola, yang ketiga memiliki sampiran dan isi, dan yang keempat tidak ada nama penulis. Yang keempat itu adalah fungsi pantun. Secara umum, pantun berfungsi sebagai alat pemeliharaan bahasa. Selain itu, ada beberapa fungsi pantun. Yang pertama adalah karya sastra ini berperan dalam kemampuan menjaga alur berpikir dan menjaga fungsi suatu kata. Hal ini dapat melatih seseorang dalam berpikir tentang makna kata yang sebelumnya diungkapkan. Yang kelima itu adalah struktur pantun. Struktur pantun terdiri atas 7. Yang pertama adalah bait. Bait dibaca bait. Adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan seterusnya. Yang kedua adalah baris atau larik. Adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Yang keenam itu adalah unsur-unsur dalam pantun. Unsur-unsur dalam pantun terdiri atas 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang ketujuh itu adalah syarat-syarat pantun. Syarat-syarat pantun terdiri atas 4. Yang pertama, satu pantun atau satu judul terdiri dari 4 baris. Yang kedua, isi dari pantun harus diletakkan di baris ketiga dan keempat, sedangkan baris pertama dan kedua adalah sampiran sebagaimana pengertian-pengertian yang di atas. Yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata untuk setiap barisnya. Yang keempat, bersajak ABAB. Yang kedelapan itu adalah jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Yang kedua, pantun teka-teki. Ciri-ciri pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Jadi kesimpulannya ialah pantun adalah puisi Indonesia, biasa terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya berjumlah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri pantun dapat dinyatakan yaitu pantun tersusun atas 4 baris dalam tiap baitnya. Baris pertama dan baris kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi atau maksud yang hendak disampaikan. Jumlah suku kata dalam tiap bait-baitnya rata-rata berkisar 8 sampai 12. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari makalah saya yang berjudul Pantun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.